Pada video pembelajaran kali ini kita akan pelajari tentang beberapa hal antena microstrip. Pertama adalah referensi yang diambil. Saya mengambil dari buku Microstrip Patch Antenna karangan Rodney B. Waterhouse. Kemudian juga dari bukunya Antena Teori Konstantin A. Balanis, plus dua buku Profesor Dr. Indra Sujati. Kita awali dengan mengulang kembali beberapa karakteristik antena. Yang pertama adalah antena tipe kawat, antara lain contohnya antena dipol, monopol, antena loop, kemudian antena helix. Sementara untuk antena tipe apertur atau yang disebut juga dengan antena yang mempunyai luas tangkap, contohnya adalah antena horn, antena reflektor atau parabola, kemudian antena slot, dan yang terakhir yang menjadi bahasan video kali ini adalah antena microstrip. Garis besar yang kita bahas adalah pertama, kelebihan dan kerugian dari penggunaan antena ini. Setelah itu adalah metode untuk pencatuan atau feeding method. Kemudian kita bahas juga yang paling sering muncul dalam penelitian, jurnal, kemudian penelitian yang lainnya adalah EBG, Electromagnetic Band Gap Structure, kemudian DGS, Deflected Ground Structure, kemudian struktur tipe antena microstrip yang menggunakan celah atau slot. Kemudian terakhir adalah bagaimana cara untuk mendesain secara mudah antena ini. Secara umum antena microstrip mempunyai geometri adalah merupakan sebuah susunan plat yang terdiri dari substrat yang mempunyai nilai dielektrik tertentu. Kemudian lapisan paling bawah ini adalah ground plane, plat tembaga tipis, yang di atas juga plat tembaga tipis yang kita fungsikan sebagai antena. Dalam hal ini kita sebut sebagai patch. Antena microstrip ini atau patch mempunyai lebar W, kemudian panjang L, dan ditambah dengan saluran transmisi, di mana kita akan memberikan sinyal arus listrik yang akan kita pancarkan menjadi gelombang elektromagnetik melewati line feed ini. Aplikasi antena microstrip bisa digunakan untuk pesawat ruang angkasa, satelit, rudal, kemudian paling sering saat sekarang ini adalah penggunaannya pada base station, pada sistem komunikasi seluler 2G, 3G hingga 6G, termasuk perangkat gadget yang kita gunakan selama ini. Kelebihan antena microstrip adalah yang pertama sederhana tentu, kemudian mudah disesuaikan dengan lingkungan. Maksudnya adalah kita bisa tekuk, kita bisa pas-paskan sesuai dengan kondisi fisik tempatnya. Kemudian ringan sekali dan tidak mahal, bukan berarti murah ya. Kemudian kuat serta tahan. Kekurangannya tentu saja antena ini mempunyai bandwidth yang kecil, tetapi beamwidth-nya lebar, malah mendekati setengah volume ruang dari bola. Setelah itu antena ini mempunyai efisiensi yang rendah. Penyebabnya adalah munculnya gelombang permukaan pada plat microstrip, ditambah juga rendaman pada konduktor dan sifat dielektrik dari substrat yang kita pilih. Oleh sebab itu, pada saat kita merancang antena microstrip, biasanya adalah kita mengambil jalan tengah antara beamwidth, cakupan, dan juga bandwidth. Kita lebar frekuensinya. Nah, untuk memudahkan dalam perancangan biasanya sebelum kita mengimplementasikan antena, kita gunakan perangkat untuk mensimulasikannya. Dua perangkat yang paling sering digunakan adalah CST Studio Suite dan HFSS dari ANSYS. Ini adalah beberapa bentuk patch yang paling sering dipakai ya. Ada yang berbentuk triangular segitiga atau setengah dari segitiga, atau berbentuk persegi panjang seperti ini, atau bujur sangkar,
atau persegi panjang tapi tipis sehingga kita sebut sebagai antena dipole atau berbentuk rombik, heksagonal, pentagonal, eliptik, sirkular, atau berbentuk ring sirkular atau ring segi empat. Bisa juga sirkular yang kita ambil sebagian atau disk sektor atau ring sektor. Ini adalah contoh hasil penelitian jika patch-nya berbentuk rektangular. Dari sini kita bisa lihat bahwa sumbu horizontal sudah menunjukkan ketebalan substrat, sementara untuk yang sumbu vertikal adalah direktivitas. Hasilnya, ternyata semakin tebal substrat, semakin tebal, ya, semakin ke arah kanan, itu menghasilkan direktivitas antena yang makin besar. Dan pada penelitian ini digunakan 3 macam substrat. Kesimpulannya adalah bahwa ternyata kalau kita menginginkan antena dengan direktivitas yang tinggi, pertama adalah cari substrat yang tebal dan cari juga substrat mempunyai konstanta dielektrik mendekati 1. Jadi bukan substrat yang permitivitasnya besar, malah harus yang kecil mendekati 1. Ini bisa kita lihat dari hasil penelitian berikutnya, yaitu ketika kita mengukur bandwidth. Jelas sekali bahwa penggunaan substrat yang mempunyai nilai permitivitas mendekati 1 itu ternyata mempunyai bandwidth yang paling bagus. Apalagi kalau misalkan substratnya kita ambil yang tebal, ya, jadi paling tinggi, 10% dari frekuensi tengahnya. Ini pola radiasinya yang sudah saya sebutkan di depan tadi, bahwa ternyata pola radiasi dari antena microstrip itu mengambil banyak sudut ruang hampir setengah bola, ya. Demikian juga untuk impedansinya. Impedansi dari rangkaian ini ternyata mempunyai 2 komponen, resistansi dan reaktansi. Nah, antena yang ideal adalah jika nilai reaktansinya yang putus-putus ini mendekati 0 nilainya. Jadi tidak induktif, tidak ke atas, tidak juga kapasitif. Dalam keadaan yang reaktansinya 0, maka nilai impedansi antena akan resistif murni. Dalam keadaan seperti itu, antena akan mencapai efisiensi yang ideal. Ciri utama dari antena microstrip itu adalah bahwa direktivitasnya 6,6 atau kalau dalam dBi itu 8,2 dBi. Ini jika lebar patch-nya jauh di bawah panjang gelombang yang akan dipancarkan. Namun jika panjang gelombangnya itu lebih kecil dibandingkan lebar patch, tentu kita menggunakan persamaannya di bawahnya. Kemudian impedansi input dari antena, dari patch itu adalah bergantung pada panjang patch dan lebar patch. Demikian juga untuk bandwidth. Malah untuk bandwidth itu bergantung juga pada tebal substrat dan panjang gelombang frekuensi yang digunakan. Kita masuk ke metode berikutnya, ke materi berikutnya, yaitu tentang metode feeding. Metode feeding itu ada 4 bentuk, 4 macam. Yang pertama adalah line feed atau kita melakukan pencatuan langsung. Jadi dari kabel koaksial itu ke antena langsung menggunakan saluran transmisi lurus seperti ini, langsung dihubungkan ke patch-nya. Jadi tidak ada gandengan. Jadi ini adalah terhubung langsung. Hanya ada tambahan sisipan di sebelah kiri dan kanan dari line feed. Sisipan ini bisa kita atur-atur, ya, kedalamannya. Ini menyebabkan atau menghasilkan kemudahan kita untuk menghasilkan efisiensi yang maksimal. Nah, model feeding seperti ini adalah model yang paling mudah, ya. Mudah difabrikasi juga, mudah pemodelannya juga. Cuma kerugiannya adalah karena ini ada line feed, itu akan menghasilkan radiasi palsu. Jadi semacam seolah-olah line feed itu adalah antena tambahan, sehingga dia akan meradiasikan gelombang juga, ya, dan menghasilkan juga eksitasi gelombang permukaan. Metode yang kedua adalah probe feed. Dalam hal ini kita lakukan pengeboran dari substrat, ya, kita masukkan probe dari bidang ground plane, kita masukkan probe, ini konektornya, sehingga kesulitan utama dari metode ini adalah untuk menghubungkan antara probe
ke patch, apalagi jika substratnya sangat tebal. Jadi secara implementatif ini sebenarnya sulit, tapi kalau ya asal-asalan pun bisa mudah sebenarnya, asal kita tembuskan kemudian disolder lagi di atasnya, tapi nanti hasilnya pasti akan tidak maksimal. Jadi ini merupakan kerugian utama dari metode ini, yaitu perlu lubang dan sulit realisasinya. Metode yang ketiga adalah aperture couple fit. Ini kita menggunakan dua microstrip bertumpuk, ya. Kemudian line fitnya itu yang paling bawah. Kemudian ground plane-nya di tengah, di antara dua tumpukan itu, patch-nya adalah yang di paling atas. Nah, supaya sinyal yang di line fit itu bisa tersambung ke patch, maka dibuatlah celah di ground plane-nya itu. Ini celahnya seperti ini. Ini celahnya. Jadi bukan dilobangin substratnya, hanya ground plane-nya saja yang dibuang sebagian. Dengan cara seperti ini, maka antena microstrip mempunyai atau menghasilkan bandwidth yang lebih lebar. Ya. Kemudian lapisan antena dan lapisan feeding, ya ini lapisan feeding dan antena itu terpisah, terhubung melalui slot atau celah. Nah, kerugiannya ini sulit difabrikasi, ya, sulit untuk dibuat karena menghubungkan dua microstrip sangat rapat, itu sulit sekali. Karena menggunakan celah, maka akan muncul radisi palsu, ya, radisi palsu di dalam celah ini. Metode yang keempat adalah dengan proximity couple fit. Ini juga menggunakan dua papan microstrip. Hanya di sini ground plane-nya yang paling bawah, kemudian feed line-nya di tengah-tengah, dan patch antenanya ada di atas. Di sini tidak perlu lagi adanya slot. Ya. Metode yang keempat itu akan menghasilkan bandwidth yang lebih besar, tapi tentu saja sebagaimana metode yang ketiga, aperture couple dan proximity couple itu menghasilkan bandwidth yang lebih besar, tapi juga lebih sulit untuk fabrikasinya. Kesimpulannya adalah dari keempat metode itu, hanya metode yang pertama dan kedua yang mempunyai efisiensi radiasi yang paling tinggi, di atas 90%. Ya. Penyebabnya adalah karena teknik pencatuannya itu terhubung langsung antara line fit dengan base antenanya. Sementara aperture couple dan proximity couple itu tidak terhubung langsung, sehingga pasti ada sebaran gelombang elektromagnetik yang tidak ditangkap oleh patch antena. Ini adalah efek gelombang permukaan yang sudah kita bahas tadi. Seperti apa? Jika kalau ada satu patch seperti ini, maka selain ada gelombang yang terpancar ke atas, ada juga gelombang yang terpancar ke samping-samping menuju pada tepian dari microstrip. Ini akan menjadi gelombang yang terhambur kemana-mana. Ya, ini menghasilkan hamburan gelombang. Kalau patch-nya ada dua, khususnya untuk antena yang array susunan, di antara patch akan menghasilkan mutual coupling, gandengan bersama. Dan jika misalkan ada perangkat aktif yang lainnya mendekati patch, ini juga akan menghasilkan interferensi. Ini namanya efek dari gelombang permukaan. Untuk meningkatkan efisiensi antena akibat surface wave, maka kita bisa menggunakan dua tipe cara. Yang pertama adalah dengan struktur halo, kita menumpuk beberapa papan microstrip, ditambah juga dengan menggunakan struktur EBG.